tidak boleh salah sama sekali loh. Namanya manusia. Ada itu. Akhirnya anaknya menjadi trauma, dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anaknya menjadi penakut. Bahkan dampaknya bukan hanya takut kepada orang tua, tapi juga takut kepada orang lain. Iya, betul. Kemudian dia tidak bisa kreatif, tidak berani menyampaikan pendapat, bisa jadi minder wadik, ngomong takut salah. Nah, ini kan kasihan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Video kita kali ini, Pak, ini spesial ini, Pak. Oke. Jadi video kita ini adalah menjawab ada satu pertanyaan di kolom komentar kita dari Pak Bambang Teguh. Nah, jadi pertanyaan Pak Bambang Teguh ini yang akhirnya kita buat satu Pertanyaannya video. bagaimana bunyinya? Pertanyaannya bunyinya begini. Bagaimana mengatasi anak yang sudah terlanjur salah asuh? Salah asuh ya. Misal karena orang tua banyak memaksakan kehendak, kurang perhatian orang tua dan banyak penyebab lainnya. Itu pertanyaannya. Memaksakan kehendak, kurang pengertian kurang perhatian orang tua. Perhatian orang tua. Ya, jadi bagaimana mengatasi anak yang terlanjur salah asuh? Nah, ini sahabat muda, memang video ini kita memang menjawab pertanyaan dari Pak Bambang Teguh dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran juga dari pertanyaan ini sehingga kita nggak salah asuh, mudah-mudahan ya. Jadi ikhtiar kita untuk kita bisa tidak salah asuh, dan seandainya nih sudah terlanjur salah asuh, apa yang bisa kita kerjakan? Sahabat muda, ini kita tanya langsung nih ke Pak Jumala. Bagaimana nih Pak Jumala? Ya, oke. Setidaknya ada 3 yang perlu kita ketahui ya, model pengasuhan orang tua itu. Ada model pengasuhan yang otoriter, ada model pengasuhan yang permisif, dan ada model pengasuhan yang tengah-tengah. Jadi ya demokratis. Saya menyebutnya bijak. Nah, ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Tetapi yang terpenting kita perhatikan adalah dampak terhadap anak. Otoriter pun kalau otoriternya dengan cara yang baik, itu tidak parah. Tetapi kalau sudah otoriter, lalu gayanya itu adalah membuat anak trauma, itu yang kemudian anak yang akan menjadi korban. Dan ini terkait dengan pertanyaannya Pak Bambang. Menjadi korban sudah otoriter, gayanya itu adalah gaya yang membuat anak trauma. Om Jawa bilang galak. Galak. Otoriter itu kadang-kadang tidak terasa otoriternya asal dia pandai bungkus. Orang tua zaman dulu tuh cenderung otoriter. Tapi otoriternya bukan ini tapi ada yang halus. Otoriter dia tapi halus. Itu masih lumayan. Tapi otoriternya kayaknya kok malah otoriter baik ya. Tapi sekarang ini kok beda ya. Nah, makanya yang saya katakan, otoriter pun kalau membungkus bahasanya lembut, itu sih rada lumayan. Meskipun ini kalau saya menjadi anak dari orang tua yang otoriter juga tetap gak enak, meskipun lembut ya, karena tetap ada rasa takut, ada kita tidak berani melawan yang begitu. Sebetulnya melawan sih enggak ya, maksudnya tidak berani menyampaikan pendapat. Dampaknya ini anak menjadi tidak berani menyampaikan pendapat kalau kita itu terlalu otoriter. Tetapi yang lebih parah dari itu adalah sudah otoriter galak. Sekalian ya. Sampai anak tuh nggak bisa salah ya. Sampai nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Nah ini kan ya fatal. Manusia itu kan tempatnya salah. Apalagi anak-anak. Sehingga nggak ada ruang untuk tidak boleh salah sama sekali loh. Namanya manusia. Ada itu. Akhirnya anaknya menjadi trauma, dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anaknya menjadi penakut. Bahkan dampaknya bukan hanya takut kepada orang tua, tapi juga takut kepada orang lain. Iya, betul. Kemudian dia tidak bisa kreatif, tidak berani menyampaikan pendapat, bisa jadi minder wadik, ngomong takut salah. Nah, ini kan kasihan sekali. Itu biasanya yang parah, yang trauma itu tadi ya. Tetapi yang tidak membuat membuat anaknya trauma pun membuat anak tidak punya ruang-ruang pilihan. Kuliah kudu ning kedokteran.
Meskipun menyampaikannya halus, mengambilkan keputusan buat anak. Iya, itu otoriter. Jadi nggak ada ruang bagi anak untuk menyampaikan keinginannya, nggak ada. Iya. Meskipun bahasanya halus, tetap saja tidak menguntungkan anak. Oke, sekarang yang permisif, sebaliknya. Anak dibiarkan apapun, sehingga anak menjadi, maaf, liberal. Apa aja boleh? Apa saja boleh. Salah nggak dikasih tahu, ya? Ya, atau memanjakan anak tetapi dengan cara yang salah. Saya termasuk orang yang ingin memanjakan anak tetapi dengan cara yang tidak salah. Maksudnya dengan cara yang salah itu begini, apapun dikasih, itu kan termasuk permisif juga. Iya. Jadi tidak peduli, pokoknya penting aku tidak mau anak saya itu sedih. Nah, itu kan ya repot. Padahal manusia itu kan ya harus punya pelatihan rasa sedih. Harus latihan. Latihan, anak itu harus latihan rasa sedih itu. Kecewa, latihan kecewa, latihan sedih. Iya, betul. Latihan marah yang terkendali. Nah, iya, itu juga betul. Gimana caranya kita marah tapi yang terkendali. Betul. Sehingga pada saat menghadapi rasa-rasa itu, kita itu tidak kacau di dalam hidup ini, ya. Permisif. Apapun dikasih, akibatnya apa? Sering tidak terkendali dan anak-anak masuk di kelompok-kelompok yang menjerumuskan dia ke neraka, ke arah yang tidak menguntungkan dia di masa depannya. Nah, oleh karena itu, maka menurut saya yang paling baik adalah tengah-tengah antara memberikan ruang permisi kepada anak-anak dan juga bimbingan orang tua. Jadi antara otoriter dan permisif ini di blending, yang saya menyebutnya bijak. Yang Bu Zakia bilang tadi, apa namanya tadi? Demokratis. Itu ya. Itu pola asuh. Nah, bagaimana Pak kalau sudah terlanjur Pak permisif misalnya, sehingga anaknya sudah masuk di tempat yang nggak kena? Nah, yang pertama adalah keyakinan orang tua untuk mengembalikan lagi dia di jalan yang benar. Keyakinan ini penting. Kalau kita nggak yakin, insya Allah lebih susah. Tapi kalau kita yakin, insya Allah bisa. Tidak ada kata terlambat, tidak ada. Bahkan kita pun yang sudah tua, kalau kita ingin kembali ke jalan Allah, bisa, apalagi anak kita. Yang kedua adalah mengambil kepercayaan anak. Kita harus bisa membuat dia trust, entah apa jalannya. Jadi yakin, ya, agar terus, anak percaya lagi sama supaya dia percaya kepada orang tua. Ya, mungkin nanti kita akan bicarakan lagi bagaimana caranya membuat anak percaya, ya. Tetapi yang sekarang tipsnya adalah kita harus yakin. Yang kedua adalah dia harus percaya lagi kepada orang tua. Yang ketiga, upayakan dengan jalan-jalan yang bisa kita tempuh. Saya kira tiga itu. Jadi kalau saya nambahin aja ya Pak Jumala, ya. Jadi pertanyaan dari Pak Bambang ini, apabila anak itu sudah terlanjur orang tua itu memaksakan kehendak. Jadi telah memaksakan kehendak sehingga anak menjadi salah asuh. Anak mungkin merasa kurang perhatian orang tua dan lain-lain. Kalau saya nambahin tuh gini Pak. Pertama, kita sebagai orang tua minta maaf. Minta maaf dulu ke anak. Dengan itu anak mungkin sedikit dia bisa merilis dirinya. Dengan kita sebagai orang tua minta maaf, itu insya Allah hati anak tuh bisa sedikit terobati, luluh. Nah, setelah kita minta maaf, lalu kita ajak anak berkomunikasi. Apa sih yang mereka inginkan? Apa kesalahan kita? Lalu apa yang mereka inginkan dari kita gitu sebagai orang tua. Lalu setelah itu kita buat komitmen-komitmen, buat kesepakatan-kesepakatan dengan anak. Dan di sini orang tua, baik ayah atau ibu harus kompak untuk mencari solusi bersama. Nggak bisa ini dikerjakan oleh salah satu, jadi harus memang betul-betul kompak. Dan nanti setelah itu bikin komitmen kesepakatan bersama anak untuk bisa merilis itu tadi kesalahan-kesalahan pola asuh itu. Dan yang jelas memang di sini kita kuncinya jangan melabeli anak. Karena label pada anak ini akan menyebabkan jauh lebih fatal dibandingkan permasalahan itu sendiri. Jadi tidak melabel anak, dan insya Allah kita juga tetap tenang, yakin insya Allah anak kita juga. Dan ini yang jelas tadi Pak, dibantu doa. Jadi kita juga terus berdoa, mendoakan anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya Pak Jumala. Demikian sahabat muda, video kita kali ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bambang. Sekiranya dari sahabat muda ada pertanyaan-pertanyaan lain,
silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan insya Allah sekiranya kami nanti mampu bisa menjawab, insya Allah akan kami jawab di video-video berikutnya. Insya Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.